Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Darti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Panunggangan 2 Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan juga refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan nasional. Setelah saya mengikuti kegiatan eksplorasi dan juga berdiskusi bersama dengan rekan-rekan mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan nasional, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya peroleh, yaitu Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kesimpulan yang kedua, Ki Hajar Dewantara menegaskan pendidikan mengarahkan anak ke keselamatan dan juga kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji jagung akan tumbuh dengan optimal terlepas dari bagaimanapun kualitas biji jagung tersebut. Kesimpulan selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara mengelaborasi dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya di daerah perlu diintegrasikan dalam pembelajaran. Untuk kesimpulan selanjutnya, ada 3 metode pengajaran yang bisa dilakukan. Yang pertama, metode Montessori, di mana metode ini mementingkan pelajaran panca indera. Yang kedua adalah Froebel, di mana metode ini yang diutamakan adalah permainan anak-anak dan juga kegembiraan anak-anak. Yang ketiga, metode taman siswa. Bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Akan tetapi, pelajaran panca indera dan permainan anak ini memang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan pembelajaran hanya sebagai transfer materi. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Pembelajaran dianggap sudah berhasil bila sudah mencapai KKM. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Jika banyak murid yang tidak tuntas, saya menganggap diri saya telah gagal. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, cara pandang saya berubah. Saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan juga pembelajaran harus diselenggarakan secara kontekstual sesuai dengan nilai luhur
sosiokultural yang berkembang di daerahnya masing-masing. Saya sadar bahwa pendidikan adalah tentang menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Tujuannya adalah agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya juga menyadari bahwa karakteristik, latar belakang, kesiapan belajar, dan gaya belajar siswa berbeda. Guru harus memfasilitasi perbedaan karakteristik siswa. Siswa harus diberi kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, berperan aktif dalam pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan adalah dengan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Lalu menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sebagai guru, saya harus mengenal karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.